Pemirsa, hal-hal yang menjadi sorotan dalam rancangan Undang-Undang Permusikan adalah pasal-pasal di dalamnya. Banyak yang menilai pasal karet tersebut rentan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kami akan hadirkan beberapa datanya kepada Anda. Yang pertama, ini adalah pada saat pertama kalinya RUU Permusikan dibentuk, mengapa ini menjadi kontroversi? Karena dinilai mengandung sejumlah klausul yang dikhawatirkan menjadi pasal karet dan juga terjadi tumpang tindih aturan. Pada Agustus 2018 dari Kami Musik Indonesia, ini pertama kali mengajukan rancangan Undang-Undang Permusikan. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ini dinilai terdapat sejumlah klausul yang bermasalah, terjadi potensi tumpang tindih aturan dan juga beberapa pasal karet. Apa saja pasal-pasal yang dinilai pasal karet ini? Yang pertama adalah pasal 5, di mana musisi dilarang mendorong khalayak, melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi serta beberapa konten lainnya yang dinilai negatif dan dapat berpengaruh buruk begitu. Kemudian kalau kita lihat ini kritik yang muncul dari para musisi adalah bisa membelenggu kebebasan berekspresi. Kemudian sejumlah musisi juga menyatakan bahwa ini tidak sempurna karena interpretasi antara aparat ini bisa saja berbeda dengan para pembuat lagu. Selain itu ini juga dinilai tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Pasal selanjutnya yang disebut pasal karet adalah pasal 18 di mana pertunjukan musik melibatkan promotor musik dan atau penyelenggara acara musik hanya yang memiliki lisensi dan juga izin sesuai dengan undang-undang. Mengapa ini menuai perdebatan? Karena dinilai dapat bermasalah bagi pertunjukan musik independen. Pertanyaannya bagaimana pada saat nanti ada mereka peminat seni begitu yang ingin menggalang atau menyelenggarakan pertunjukan seni dari komunitas kecil yang selama ini juga berbicara di daerah-daerah. Ini tentu saja dikhawatirkan bisa menjadi merugikan para musisi yang berada di daerah-daerah tersebut. Pasal selanjutnya yang dinilai sebagai pasal karet adalah pasal 19. Promotor musik yang menyelenggarakan pertunjukan musik luar negeri wajib mengikut sertakan musisi dalam negeri. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita balik musisi luar negeri tersebut tidak mau untuk menghadirkan musisi dalam negeri. Ini terkait dengan keseluruhan dari show itu sendiri dan juga nanti kekhawatiran apabila mereka sudah membawa musisi yang sesuai dengan konsep dari konser yang akan mereka selenggarakan di Indonesia. Pasal selanjutnya yang dinilai pasal karet adalah pasal 32. Ini terkait dengan untuk diakui sebagai profesi pelaku musik dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi. Kritik kemudian bermunculan bahwa ini bisa memaksakan tiap musisi mengikuti uji kompetensi. Ini juga dinyatakan bahwa kekhawatiran apakah ini berasal dari mereka yang takut lahan industri diambil oleh musisi luar negeri. Itu yang menjadi kontroversi dari pasal 32 itu sendiri. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal 42. Ini terkait dengan pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran atau tempat hiburan lain wajib memainkan musik tradisional. Kritik pun muncul bahwa tidak semua tempat atau misalnya usaha hiburan begitu cocok memainkan musik tradisional sesuai dengan konsep mereka. Inilah yang beberapa di antaranya dari RUU Permusikan yang menuai konflik atau komentar yang beragam, perdebatan di masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan perkembangan dari RUU Permusikan ini sendiri, kita akan langsung berbincang dengan musisi yang pada tanggal 28 Januari kemarin mendatangi DPR untuk mengikuti langsung bagaimana perkembangan dari rancangan Undang-Undang Permusikan di Indonesia. Adalah Rian Eki Pradipta, vokalis dari band The Massive. Rian, selamat siang. Selamat siang. Ya, kemarin pada tanggal 28 Januari sudah langsung bertemu begitu ya. Apa yang disampaikan pada saat itu terkait dengan RUU Permusikan ini? Ya, sebenarnya karena masih RUU, jadi kebetulan juga RUU ini kan memang inisiatif dari DPR ya. Jadi karena memang draftnya sudah ada, ya kita sebagai musisi harus ngawal. Kebetulan kemarin dapat kesempatan langsung bertemu. Kalau saya sih sebenarnya concernnya adalah bagaimana undang-undang itu, kalaupun nanti akan ada undang-undangnya, undang-undang itu bisa membuat ekosistem ini menjadi baik antara performer dan juga pencipta lagu. Terus bagaimana musisi bisa sejahtera dengan karyanya, bisa makmur dengan karyanya. Kalau kita ambil contoh misalnya di Korea, industrinya bisa sampai menembus pasar Amerika dan sebagainya. Jadi kalau kemarin sih kan memang ada banyak dari berbagai perwakilan ya, ada yang dari musisi jalanan juga, ada juga dari musisi independen, bahkan dari perwakilan dari label independen juga ada. Jadi semuanya memang punya masukan juga, ada juga punya kritik juga dalam beberapa pasal.
Jadi memang ada pasal-pasal yang harusnya tidak perlu ada di situ gitu. Kayak misalnya soal uji kompetensi. Contoh saya juga kebetulan kan juga otodidak gitu, otodidak. Terus kalau kita ambil contoh misalnya The Beatles juga mereka otodidak, tapi lagu-lagunya bisa merubah dunia gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa pasal yang memang tidak perlu, bahkan mungkin bahayanya adalah bisa membunuh kebebasan berekspresi. Karena kalau buat saya musik itu salah satu hak asasi manusia. Bagaimana kita bisa bebas berekspresi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harus diatur gitu, kita bikin musik yang seperti ini, jadi nggak berwarna ya industri ini. Oke, Gitu. jadi Jadi masukan dan kritik harus itu sudah disampaikan langsung, Rian. Kemudian ada poin terkait dengan bahwa musik ini bisa berpotensi menyejahterakan seniman supaya nanti pada saat masa tuanya tidak perlu susah lagi begitu, terkait juga dengan pelindungan hak cipta. Nah, ini konkretnya maksudnya seperti apa? Apa yang perlu ditekankan dengan pasal ini? ya benar. Jadi gini, kalau kita lihat ke belakang ya, banyak banget musisi yang pada eranya itu besar dengan hits-hitsnya. Tiba-tiba di masa tuanya ketika sakit dia harus menggalang dana. Nah itu yang kita pikirin. Jadi sebenarnya kalau bisa memang undang-undang ini, kalaupun ada undang-undangnya nanti, itu lebih concern ke tata kelola dan juga industrinya, bukan ke kreatifnya. Karena kalau kita ngomongin kreatif kan beda-beda ya, setiap orang kayak kan selalu membuat karya yang dia lihat, yang dia rasain. Jadi kalau misalnya diatur-atur itu jadi aneh, jadi nggak, jadi kurang jadi hamil lah. Maksudnya kalau kita dengar musik tiba-tiba harus seragam semua temanya kan nggak seru juga gitu. Jadi sebenarnya concernnya harusnya lebih ke bagaimana si musisi bisa sejahtera dengan karya. Itu sih lebih ke situ sebenarnya. Baik, Rian, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama Metro Siang.